Polisi yang mendalami kasus ini akhirnya meringkus Tumian di tempat tinggalnya di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Rupanya, Tumian sengaja mencabut selang oksigen sang ibu karena ia tak mau sandiwaranya selama ini terbongkar. Ya, Suratmi ternyata dilarikan ke Puskesmas Cepiring setelah bagian kepalanya dihujani sabetan senjata tajam oleh Tumian alias Sunarto. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah alat bukti di tempat tinggal Tumian. Untuk menutupi kelakuan bejatnya, saat itu Tumian datang ke kantor polisi dan berpura-pura membuat laporan atas peristiwa yang menimpa sang ibu. Lalu apa alasan Tumian alias Sunarto tega menghabisi nyawa ibu kandungnya? Rupanya soal warisan yang menyebabkan Tumian tega menghabisi ibu kandungnya. Sang ibu menagih uang hasil penjualan tanah kepada Tumian sebesar 118 juta rupiah. Ternyata uang tersebut telah dimakan oleh Tumian dan hanya tersisa 10 juta rupiah. Karena itulah, akhirnya Tumian tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Tim menyingkap tabir sempat bertemu dan mewawancarai Tumian alias Sunarto di Mapolres Kendal. Kepada kami, Tumian tak mengakui kalau dirinya telah menghabisi nyawa ibunya. Saya dituduh difitnah. Difitnah sama siapa? Sama oknum. Apa? Oknum. Oknum apa? Ya nggak tahu lah. Jadi kalau menurut Mas ceritanya gimana? Siapa yang membunuh? Saya nggak tahu. Saya kan mau ke rumah ibu saya. Terus ibu saya ki sudah dianiaya orang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Itu sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu, mau kerja ke rumah ibu, ke sawah ibu saya. Kok sabitnya bisa di situ gimana ceritanya? Ya, melihat ibu saya sudah tergeletak. Saya menolongnya. Sabitnya? Di emben, ditaruh emben. Sabitnya ditaruh emben. Tapi ada darahnya ibu sabitnya. Saya nggak tahu. Jadi yang pakai sabit siapa? Ya saya langsung taruh di emben terus saya menolong ibu saya. Meski sejumlah bukti sudah menguatkan keterlibatan dirinya, namun tersangka satu ini bersikeras tak mengakui perbuatannya. Habis emas jenguk, nggak lama. Ya. Pas dicek oleh suster, selangnya copot. Enggak. Habis itu ibu meninggal. Enggak benar itu. Jadi bukan emas yang nyopot. Bukan. Yang nyopot selang oksigen itu yang perawat itu. Begitu pula saat kami tanya soal noda darah di bajunya yang identik dengan darah korban. Saya nggak tahu itu bukan baju saya. Tapi di rumah Mas? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah Mas. Iya memang. Kemalingan dong Mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu itu baju Mas apa nggak tahu? Itu bukan baju saya. Oh, yang baju biru bukan baju Mas? Iya. Baju siapa jadinya? Saya nggak tahu. Tapi ada di rumah Mas? Ya, tapi saya nggak tahu itu bukan baju saya. Meski demikian, tak jadi masalah bagi polisi soal keterangan bohong tersangka. Ternyata banyak anak yang begitu kejam kepada ibunya sendiri. Mereka seolah lupa kalau keberadaannya di dunia ini karena lahir dari rahim sang ibu.